Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bambang Hermanto dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 Sekolah Menengah Pertama. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, saya akan mengajak adik-adik untuk belajar tentang teks pidato persuasif. Ya, jadi lebih spesifik lagi materi kita yakni tentang menulis teks pidato persuasif. Dengan kompetensi dasar, menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yakni setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran, peserta didik dalam hal ini kalian diharapkan mampu untuk menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan tepat. Mari mengingat adik-adik. Adik-adik masih ingat tidak? Apa itu pidato persuasif? Ya, pidato persuasif merupakan pidato yang bertujuan untuk memengaruhi pendengar atau audiens agar melakukan atau memberikan perhatian mereka terhadap anjuran yang disarankan dalam tujuan penyampaian pidato tersebut. Jadi, pidato persuasif itu memengaruhi adik-adik ya, bertujuan untuk memengaruhi agar para audiens atau pendengar mau melakukan apa yang ada dalam isi pidato, maka pidato persuasif harus menyajikan argumen yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut cara menuangkan gagasan dalam pidato persuasif atau cara menulis ide ya dalam pidato persuasif. Itu ada 3 adik-adik. Yang pertama, adik-adik harus menemukan masalah pokok atau topik yang akan disampaikan. Berikut, adik-adik harus menentukan waktu berpidato. Dan yang berikutnya, adik-adik harus menentukan pokok-pokok pikiran atau alasan meyakinkan audiens. Contohnya seperti ini. Adik-adik akan menulis pidato tentang pengolahan sampah. Jadi pokok pikirannya itu berupa yang pertama, sampah harus dipilah. Pokok pikiran kedua, sampah bisa dimanfaatkan. Dan pokok pikiran ketiga, sampah itu menghasilkan. Jadi ada 3 pokok pikiran adik-adik ya, ketika adik-adik akan menulis pidato atau menulis ide tentang pengolahan sampah. Jadi itu 3 pokok pikirannya. Yang berikut langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif. Yang pertama adik-adik, langkahnya yakni menentukan tema atau pokok pidato. Berikut, mendaftar pokok-pokok pidato. Berikut, menentukan tujuan pidato. Berikutnya, menyusun kerangka pidato. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka pidato. Jadi ini langkah-langkah adik-adik dalam menyusun teks pidato nanti. Adik-adik harus menentukan tema, mendaftar pokok-pokoknya, menentukan tujuannya, menyusun kerangkanya, dan yang terakhir, mengembangkan kerangka pidato. Nah, kita akan bahas satu persatu langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif. Yakni yang pertama, menentukan tema atau pokok pidato.
Ya, dalam menentukan tema atau pokok pidato, adik-adik harus memperhatikan pendengar atau memperhatikan pembaca dari segi pendidikannya maupun usia. Ya, jadi ketika akan berpidato, kita lihat dulu audiens kita atau pendengar kita pendidikannya seperti apa. Yang berikut, adik-adik harus mengetahui keadaan demografi. Adik-adik akan menyampaikan pidato itu di mana? Apakah di pedesaan atau di perkotaan? Contohnya, bagi kalangan remaja, bahaya narkoba, bahaya merokok, tips belajar efektif, dan sebagainya. Ya, jadi adik-adik harus ketahui dulu ya latar belakang dari pendengar. Misalnya adik-adik akan berpidato di depan teman adik-adik, ya, sesama teman siswa misalnya, sama teman pelajar. Ya, jadi bisa menggunakan tema tips belajar efektif. Ya, jadi tidak sesuai jika adik-adik berpidato di depan, misalnya di depan petani, adik-adik akan berpidato terus temanya tentang tips belajar efektif, jadi tidak nyambung kan? Ya, jadi seperti itu. Yang berikut, mendaftar pokok-pokok pidato. Ya, jadi langkah yang berikut mendaftar pokok-pokok pidato. Pokok pidato adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Ya, pokok pidato atau topik pembicaraan. Ya, pilih topik yang paling dikuasai agar mudah dan lancar dalam menyampaikan. Harus dipilih dulu. Pilih yang paling dikuasai. Jangan kita milih topik yang kita tidak kuasai materinya, kita tidak kuasai topiknya. Kemudian kita harus juga memilih topik yang menarik audiens, topik yang menarik para pendengar, baik dari segi usia, wawasan, dan minat pendengar tentunya. Langkah yang berikut, menentukan tujuan pidato. Ya, adik-adik harus memilih tujuan pidato ya, untuk menginformasikan, menjelaskan sesuatu, menghibur atau meyakinkan pendengar. Ya, jadi tujuan pidato itu yang pertama untuk menginformasikan, menjelaskan sesuatu, menghibur atau meyakinkan pendengar. Nah, berhubung materi kita adalah pidato persuasif. Apa itu pidato persuasif? Yaitu pidato ya dengan tujuannya apa? Meyakinkan pendengar. Ya, jadi kita ambil contoh temanya narkoba. Sehingga tujuan penyampaiannya pengertian narkoba, jenis, dampak, dan cara mencegah penyalahgunaan narkoba. Jadi ini diingat adik-adik ya. Tujuan penyampaiannya ya. Ini ada pengertian narkoba, diingat betul ini ya. Sebentar akan kita masukkan di kerangka ini. Pengertian narkoba dan jenisnya, dampak, dan cara mencegah penyalahgunaan narkoba. Baik, adik-adik bisa diingat ya. Pengertian narkoba dan jenis, dampak, dan cara mencegah penyalahgunaan narkoba. Ini sebentar tujuan penyampaiannya ini akan kita masukkan di kerangka pidatonya. Baik, kita lanjut. Langkah berikut menyusun kerangka pidato. Berfungsi untuk memudahkan menyusun teks pidato agar lebih terarah atau sistematis. Nah, ini contoh kerangka pidato adik-adik. Iya. Sesuai dengan kerangka pidato, kita lihat di sini dan kita perhatikan kerangka ini memuat sistematika yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi pidato itu punya sistematika dan sistematika patennya adalah ini. Ya, ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Pendahuluan itu biasanya berisi salam pembuka, sapaan, ajakan bersyukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Nah, kemudian untuk yang berikut isi, itu memuat pengantar materi, pengertian narkoba dan jenisnya. Ini yang saya suruh ingat tadi untuk kepada adik-adik ya. Pengertian narkoba dan jenisnya, dampak penggunaan narkoba, cara mencegah penyalahgunaan narkoba.
Nah, ini yang saya suruh ingat ke adik-adik tadi ya. Ya, untuk penutup itu memuat simpulan, harapan atau saran, permintaan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Nah, untuk isi ini nanti kita akan lihat lagi di contoh pidatonya seperti apa ini penjabarannya. Ya. Kita masuk yang berikut, langkahnya yakni mengembangkan kerangka pidato. Nah, setelah melakukan beberapa langkah di atas, kamu sudah bisa memulai untuk menuliskan naskah pidato persuasif. Kamu bisa mengembangkan naskah pidato sesuai dengan struktur pidato persuasif dan poin-poin penting yang kamu dapatkan dari langkah sebelumnya. Masih di langkah mengembangkan kerangka pidato, yakni kalian di sini harus menggunakan kata-kata yang tepat, menggunakan kalimat yang efektif, pemakaian istilah-istilah, gaya bahasa yang dikehendaki, gunakan ungkapan-ungkapan untuk meyakinkan pendengar. Nah, untuk mengembangkan kerangka pidato ini kalian sudah dipelajari di materi sebelumnya, yakni di materi menelaah struktur dan ciri kebahasan pidato persuasif. Ya, jadi kalian sudah dapatkan bagaimana menggunakan kalimat yang tepat, kalimat yang efektif, pemakaian istilah-istilah, gaya bahasa, dan ungkapan-ungkapan ya. Sekarang kita akan lihat contoh pengembangan kerangka pidato menjadi teks pidato. Ya, saya bantu membaca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 8 Gorontalo, yang saya hormati Bapak Ibu staf Dewan Guru, yang saya sayangi dan yang saya cintai teman-teman seperjuangan yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, yakni Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad SAW. Tujuan saya berdiri di sini yakni sedikit akan menjelaskan tentang apa itu narkoba, dampak penggunaannya, dan cara mencegahnya. Ya, jadi ini adik-adik masuk kalau di sistematik masuk di mana? Di pendahuluan. Ya, ini sudah mulai masuk diisi adik-adik. Hadirin yang saya hormati, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan narkoba. Banyak anak muda yang sudah mencicipinya, entah karena iseng, ajakan dari orang lain, dan sebagainya. Itu semua karena penyebarannya yang begitu mudah. Hadirin yang saya hormati, narkoba adalah, nah ini adik-adik ya, ini pengertian narkoba ya, pengertian narkoba, kemudian di sini sudah mulai masuk jenis. Nah, ini kan yang saya sampaikan tadi. Jadi pengertian narkoba dan jenisnya, kemudian dampak. Nah, ini ada dampak di sini. Kemudian cara pencegahan ya. Nah, ini cara mencegahnya ada di sini. Ya, jadi tiga itu inti yang disampaikan. Ya, ini sudah nampak di sini. Jadi gampang sebenarnya membuat pidato adik-adik ya. Hadirin yang saya hormati, jadi pada dasarnya ini kata penanda bahwa ini merupakan simpulan, ini merupakan penutup ya, ini bagian penutup adik-adik, ini simpulan. Jadi pada dasarnya narkoba itu adalah barang-barang yang tidak boleh dikonsumsi karena itu sangat berbahaya. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat terutama generasi muda tidak boleh mengonsumsi barang haram tersebut. Nah, ini harapan ya. Mari kita bersama-sama perangi narkoba di masa depan yang cerah. Ini mengajak. Hadirin yang saya hormati, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, permohonan maaf. Pesan yang saya sampaikan tadi semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi seperti itu adik-adik ya. Sekarang kita akan latihan bagaimana menyampaikan pidato. Nah, setelah ditulis, berikutnya akan disampaikan secara lisan. Nah, setelah naskah pidato selesai dibuat, jangan lupa untuk menelitinya lagi, adik-adik ya. Kalau kamu sudah yakin, kamu bisa langsung berlatih untuk menyampaikan pidato yang kamu buat tersebut. Nah, perlu adik-adik ketahui, dalam berpidato itu ada metodenya ya. Ada 4 metode. Yang pertama,
metode impromptu atau serta-merta. Ini perlu adik-adik ketahui, perlu adik-adik hafal ini ya. Metode impromptu atau serta-merta. Bagaimana itu serta-merta itu ya? Pidato tanpa persiapan. Metode ini menuntut pengetahuan dan kemahiran berbicara. Ya, jadi biasanya kalau adik-adik diminta untuk berpidato, misalnya ada kegiatan tiba-tiba diminta tanpa persiapan, ya itulah adik-adik menggunakan metode impromptu. Yang berikut, metode extemporan. Apa itu? Pembicara membawa catatan kecil atau catatan penting. Biasanya hanya berupa urutan materi yang akan disampaikan. Ya, jadi hanya garis-garis besarnya saja yang ditulis di sepotong kertas, ya, agar tidak lupa apa yang ingin disampaikan. Biasanya hanya tujuan yang ingin disampaikan di situ ya, garis-garis besarnya saja. Itu metode extemporan. Yang berikut, yang ketiga, metode menghafal. Wow, ini luar biasa hafalnya kalau menggunakan ini ya. Sebelum berpidato, pembicara menghafal naskah yang telah dibuat sebelumnya. Wow, ini harus orang-orang yang daya ingatnya tinggi ini ya. Tapi kekurangan dari metode menghafal ini harus hati-hati. Kalau misalnya satu kata hilang di tengah-tengah adik-adik ya, biasanya hilang semua itu. Ya, kalau kita akan berpidato, terus kita hafal semuanya, pidato dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, tiba-tiba di tengah hilang satu kata, ya biasanya itu akan hilang semua, buyar semua apa yang kita ingat, apa yang sudah kita hafal sebelumnya. Jadi itu bahaya atau kekurangan dari metode ini. Yang berikut adik-adik, yang terakhir metode naskah. Bagaimana? Ini yang paling gampang ya kayaknya ya. Metode naskah itu saat berpidato, pembicara membacakan naskah yang dibuat. Jadi kita hanya tinggal membaca. Itulah metode naskah. Jadi itu tadi metode pidato. Ada 4 ya, metode impromptu, metode extemporan, metode menghafal, dan metode naskah. Sekarang kita beralih ke tugas. Ya, adik-adik, perhatikan. Yang pertama, buatlah kerangka pidato persuasif dengan salah satu tema berikut. Hanya salah satu ya adik-adik ya, dipilih di antara 3 berikut ini. A. Pandemi COVID-19. B. Kiat belajar efektif di rumah. C. Remaja anti tawuran. Pilih di antara ketiga ini adik-adik. Ya, jadi buat yang kedua, kembangkan kerangka pidato yang kamu buat menjadi naskah pidato persuasif dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi setelah adik-adik pilih temanya, adik-adik buat kerangkanya, ya, buat kerangka pidato. Setelah buat kerangka pidato, kembangkan kerangka pidato itu. Ya, jadi seperti tadi contohnya, kembali lagi ke materi. Kalau adik mungkin kurang dipahami atau lupa lagi, silakan kembali lagi ke materi tadi, lihat kembali bagaimana cara saya menyampaikan materi tadi. Dan yang terakhir, jangan lupa kirim tugasmu ke Classroom ya. Ya, ditunggu, jangan terlalu lama buatnya. Ada waktu sekarang, buat sekarang, tuntaskan sekarang. Jangan menumpuk-numpuk tugas yang sudah diberikan. Ya, kalau kamu sudah menumpuk tugasmu, maka itu akan mengganggu tidur nyenyakmu. Ya, jadi itu adik-adik materi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.